Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, Shalom. Terima kasih karena kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Itu kita haturkan kepada Tuhan, karena berkat-Nya lah semua itu boleh kita rasakan, sehingga kita sehat, selamat, tiada kekurangan suatu apapun. Amin, Bapak Ibu. Perkenankanlah saya akan menyampaikan pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegarrejo Minggu 22 November 2020. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat, Majelis GKJ Bambu Tegarrejo Yogyakarta mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegarrejo menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, perjamuan kudus. Pada kebaktian Minggu 6 Desember 2020, Majelis GKJ Bambu Tegarrejo akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus yang dilaksanakan pada ibadah pagi pukul 8, ibadah sore pukul 6 petang, dan ibadah online melalui akun YouTube GKJ Bambu Tegarrejo jam 6 petang. Kepada seluruh warga jemaat yang telah diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus, dimohon menyesuaikan diri. Tuhan senantiasa memberkati. Yang kedua, pendadaran perjamuan kudus bagi majelis. Majelis GKJ Bambu Tegarrejo akan menyelenggarakan persiapan perjamuan kudus bagi majelis pada hari Rabu 25 November 2020 pukul 6 petang sampai 8 malam, bertempat di ruang rapat GKJ Bambu Tegarrejo. Tuhan memberkati. Yang ketiga, persiapan perjamuan kudus bagi jemaat. Bidstone persiapan perjamuan kudus bagi jemaat akan ditayangkan melalui akun YouTube GKJ Bambu Tegarrejo pada hari Senin 30 November 2020 pukul 3 sore. Tuhan memberkati. Yang keempat, Minggu tanggal 29 November kita memasuki masa Advent minggu pertama. Untuk bahan dan kegiatan masa Advent akan dikirim melalui grup. Yang kelima, himbauan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat yang cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Tuhan memberkati. Demikianlah pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegarrejo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, kebaktian pada saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, jemaat dimohon berdiri bersama-sama bernyanyi memuliakan Tuhan
yang diambil dari Kidung Jemaat 15, 1 dan 2. Selamat beribadah. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah saat ini kita khususkan bersama dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. 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 Salam damai, salam damai. Damai Kristus besertamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bersama kita akan merayakan di minggu ini adalah Minggu Yesus Kristus Raja Alam Semesta sebelum kita memasuki Minggu Advent, minggu yang akan datang. Oleh sebab itu mari bersama kita rayakan dengan memujikan dari Kidung Jemaat 19. Kita pujikan di bait 1, 3, dan 5. Dalam raya Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia.
Saudara-saudara yang terkasih, kita mengingat kembali panggilan kehidupan kasih kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai dengan 11, yang demikian hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itulah panggilan kasih kita sebagai orang Kristen yang harus mengedepankan kasih dalam segala hal. Kita sadar karena seringkali belum mampu melaksanakan dengan sebaik mungkin, dan seringkali kasih itu dikerjakan dengan masih bersungut-sungut. Oleh sebab itu kita meneduhkan diri dan kita mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami masih mengerjakan kasih itu karena punya pamrih, dan mungkin karena dorongan-dorongan yang lain, bukan menyadari bahwa identitas keberadaan orang percaya adalah kasih itu sendiri. Oleh sebab itu kiranya kehadiran kami melalui tutur kami, melalui tindakan kami, melalui pemikiran-pemikiran yang kami hadirkan adalah wujud nyata kasih Allah yang dapat dirasakan dan menciptakan keadilan, kebenaran, dan pemulihan ciptaan. Ampuni seringkali perkataan kami, tingkah laku kami masih jauh dari kasih-Mu yang nyata itu. Ampunilah keterbatasan kami, dan kami selalu disemangati untuk terus berjuang dan terus kami mengikut Tuhan dengan setia. Inilah kami ya Tuhan, ampunilah dan kami serahkan perjalanan kehidupan kami dalam kasih-Mu yang menyertai Sang Immanuel sejati dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita nyatakan bersama dalam Kidung Jemaat 27, kita layak Tuhan melayakkan kehidupan kita. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, datang Yesus.
Allah yang penuh kasih itu menyambut manusia yang berdosa dan selalu ada rahmat yang disediakan bagi mereka yang bertobat. Oleh sebab itu, berita anugerah adalah rahmat Tuhan yang selalu dinyatakan dan memberikan bagi kita kekuatan untuk terus berada dalam kasih Tuhan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-34 ayat 11 sampai dengan 12, itulah gambaran Allah yang setia bagi kita, yang demikian sabdanya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserakkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Itulah nyata kasih Tuhan, tidak menegakkan setiap kita yang tersesat, yang tercerai-berai. Pasti Tuhan memanggil, dikumpulkan dan diikat dalam kasih-Nya yang teduh, Sang Gembala Agung kita. Mari kita terima dengan penuh syukur Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 383 di bait 1 dan kedua, dan bersama kita memujikan dengan sikap berdiri.
Bersama kita berdoa memohon bimbingan Tuhan untuk menerima sabdanya. Ya Tuhan, kami memohon rahmat-Mu, hikmat-Mu, agar dalam kami mendengarkan sabda-Mu diberikan kemampuan untuk dapat memahaminya, kami rasakan dan kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Dan kiranya firman-Mu itu selalu menerangi langkah-langkah kami sehingga jelas arah dan tujuan kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam kasih-Mu, bimbinglah dan berkatilah kami semua, sebab semua kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bacaan Injil saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 46. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 46. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian menurut kesaksian Injil Matius pasal yang 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, dan ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, berkat Tuhan. Shalom untuk yang ada di rumah, kiranya juga dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan sehat senantiasa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita di minggu tanggal 22 ini merayakan yaitu Minggu Kristus Raja Alam Semesta. Dan menarik, bacaannya terambil dari Matius pasalnya yang ke-25 tadi. Raja yang seperti apa yang digambarkan? Ternyata digambarkan adalah raja yang peduli. Peduli terhadap siapa? Tidak hanya bagi mereka yang tentunya dipandang terhormat, tetapi justru orang-orang yang dirasa tidak terhormat, dirasa hina dan tidak mendapat tempat, tetapi bagi raja itulah hal yang luar biasa yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan mencoba merefleksikan Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya itu ternyata diawali dari kepedulian. Karena tanpa kepedulian itu tidak akan terjadi gerakan apapun. Tanpa kepedulian maka kehidupan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tanpa kepedulian pasti akan terjadi yang namanya pembiaran-pembiaran. Dan kalau pembiaran-pembiaran itu sudah menjadi sebuah kebudayaan, maka sangat mungkin bahwa rusaklah kehidupan ini terjadi. Oleh sebab itu dalam kepedulian itulah tidak boleh diremehkan. Dan sekecil apapun kepedulian itu sangat penting untuk dibutuhkan. Dan semua ini berangkat dari kepedulian-kepedulian yang ada. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, eksisnya gereja, eksisnya keluarga, eksisnya semua yang ada dalam masyarakat ini karena adanya yang peduli. Gereja ini kalau tidak ada yang peduli, pripun? Halo? Ora ana sing peduli ya ngiringi karepmu. Singer ya karepmu. Gerejane troco kabeh ya karepmu misalnya. Lu kalau tidak ada yang peduli enggak akan jalan. Dalam keluarga pun tidak akan lestari. Istri tidak peduli terhadap bapaknya, bapaknya tidak peduli terhadap anaknya, sebaliknya. Sehingga terjadi pembiaran-pembiaran yang justru ini menjadi persoalan. Nah, bukankah kehidupan kita itu diawali dari Allah yang peduli terhadap kita? Kita itu dosa, wis ora patut, hina mekaten, tetapi Tuhan mau datang dan mempedulikan kita, kan ngaten. Sehingga dasar kepedulian inilah yang harusnya mendorong kita, gerak kita untuk melakukan segala sesuatu atas dasar kepedulian itu. Maka seringkali lagu yang kita nyanyikan kan ada toh Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah peduli itu. Mas Angga bisa? Coba kita nyanyi rapnya, ada yang bisa Bapak Ibu? Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli dan mengerti akan kehidupan kita. Kalau Allah sedemikian peduli dan mengerti kehidupan kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga peduli dan mengerti keberadaan yang lain yang ada di sekitar kita? Menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, wujud kepedulian itu dalam teks yang kita baca saat ini mengidentikan sang raja yang sebagai gambaran Tuhan itu, mengidentikan raja itu dekat mereka yang lapar, mereka yang telanjang, mereka yang disebut menderita dalam penjara, mereka yang haus, mereka yang tidak mendapatkan keuntungan, tetapi raja itu sangat dekat dan mau menerimanya. Maka identik raja yang mau bersama dengan mereka yang menderita, peduli, itulah yang kemudian digambarkan.
Maka menariknya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk sampai peduli terhadap yang hina ini bukan persoalan yang mudah. Seringkali alam pemikiran kita itu sudah merasuk pada yang namanya yang spektakuler, yang wow, yang luar biasa. Tetapi yang hina, yang kelihatannya ora patut dan itu levelnya berada di bawahnya, anggapannya begitu, itu sulit untuk peduli. Sebagai contoh lah, sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum corona saja ya, kalau saat corona ini saya yakin Bapak Ibu jarang untuk tamasya, untuk makan di luar bersama-sama, itu saya yakin jarang kan begitu. Saya juga tidak tahu, tapi saya yakin jarang. Kalau sebelum corona Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering toh wisata, kita sering toh jalan-jalan makan bareng begitu ya. Ini sederhana saja. Tiba-tiba masuk ke sebuah warung makan begitu nggih. Dan warung makan sedang asik-asiknya, begitu datang artis atau selegram, kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Hibah napa mboten? Hibah toh mempersilahkan napa melih yang napa ibu-ibu ada Mas Alji barang ngoten. Oh, tahu nggih Pak Agus kok ngerti ya. Sak nonton ngoten. Pasti persilahkan foto bareng, disambut, bahkan tempatnya yang penuh itu akan disediakan. Oh, di sini saja Mas Al, enggak apa-apa foto bareng gitu. Rela tempatnya untuk diberikan. Atau pejabat atau orang penting pasti rela tempatnya diberikan dan dia nyingkir, enggak apa-apa lah. Wis ora nikmat, rapopo lah, sing penting aku wis bersama, dan foto bersama dibagikan luar biasa bangga gitu. Itu wajar gitu. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu nembe dahar di sebuah warung, dan warungnya itu harus nikmatnya menggunakan tangan ngaten. Makanya harus menggunakan tangan seafood napa-napa ngoten nggih. Kan harus tangan kanan dan tangan kiri. Nikmat Nabi gojekan, tiba-tiba ada anak kecil lusuh kita orang mandi, belum mandi 2 hari, datang. Den kula dereng maam 2 hari. Kinten-kinten Bapak Ibu pripun? Halo? Keluarkan uang. Biasanya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, napa 40.000? Halo? 40.000 harapannya segera pergi. Dan nafsu makan Bapak Ibu pripun? Hilang. Gitu? Kenapa? Merasa itu sebuah gangguan. Loh katanya untuk peduli. Lah peduli niku lah urung mam ta le ngesakne merong dina. Nggih, Den. Yo tak pesen ke. Ngoten kinten-kinten wonten. Halo? Atau mendapat tempat di keluarga Bapak Ibu dalam kebersamaan itu, ayo mrene rapopo. Lah mambu engko adus, mam sik. Begitu aja? Mungkin ada, tetapi prosentasenya sangat kecil. Paling diberi 2.000 atau berapa gitu ya, nek kandel 10.000, 20.000 ngono. Dan kepeduliannya hanya setahap itu, dan dalam hatinya bukan gerakan untuk sebagai wujud mengasihi, bukan, tetapi ndang lu. Itu fakta, bukan ngoyoworo. Dan apalagi yang dunia kerja ngaten nggih, sudah bangunnya agak siang mau berangkat ke kantor di Bangjo, esuk-esuk mpun enten, pasti mood kita jadi nggak enak juga. Dan kadang-kala kita tidak peduli, sekarang aku wis ndangar ning kantor. Atau kita punya usaha baru buka Bapak Ibu, digelar ngoten, nembe digelar dereng payu enten, den nyuwun paring. Kinten-kinten Bapak Ibu, jengkel ke napa mboten? Jengkel kita. Loh, ini sebuah fakta bahwa kepedulian itu rupanya tidak serta-merta mudah. Untuk sampai bisa melihat keberadaan orang lain yang betul-betul menderita, yang membutuhkan pertolongan, itu bukan persoalan yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu latar belakang yang disampaikan dalam narasi ini justru raja yang digambarkan itu adalah raja yang justru peduli terhadap yang demikian. Yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang ada dalam penjara.
Itu mengidentikan mereka yang tidak beruntung, mereka yang berada dalam ketidakadilan dan sang raja bersama dengan dia. Maka yang disebut hamba-hambanya itu, yang kemudian datang, yang kemudian sowan itu, "Hai hambaku yang baik, kamu di sebelah kanan, dan hambaku yang jahat, kamu di sebelah kiri." Loh, kapan saya berbuat baik Tuhan? Ketika kamu melakukan apa yang seperti aku lakukan. Mereka yang haus, mereka yang telanjang, mereka yang tidak mendapat tempat, kamu ternyata peduli. Yang lain tidak. Nah, oleh sebab itu bagaimana mungkin terjadi pembiaran kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa terjadi yang di sekitar kita ada yang telanjang, ada yang lapar, ada yang sedemikian dan kita tidak peduli? Kalau kita memahami secara lebih luas yang namanya telanjang, yang namanya lapar, haus itu tidak soal yang kelihatan material ini sebetulnya. Telanjang itu kalau dalam bahasa Jawanya itu wirang, berarti segala sesuatu yang membuat dirinya wirang. Berani tidak kita untuk menolong dari kewirangannya itu untuk tidak wirang. Ya wirang itu banyak segala hal, banyak disebabkan oleh banyak hal. Yang haus dan lapar itu tidak hanya persoalan perut dan lain sebagainya, tetapi juga soal pengetahuan, soal banyak hal yang membutuhkan. Beranikah kita yang pandai, kita yang berjabatan, kita yang hebat ini juga menolong mereka? Berani tidak kita yang sudah diberkati banyak hal itu untuk peduli juga? Karena justru itulah yang nyatanya nanti berkenan di hadapan raja. Bukan dikatakan mereka yang mengadakan mujizat, mereka yang doanya luar biasa, mereka yang pelayanannya hebat luar biasa, sama sekali ternyata bukan. Justru raja tertarik pada mereka yang memperhatikan, mereka yang tidak beruntung itu. Dan seringkali pelayanan Yesus juga demikian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, peduli yang dimaksud dalam teks ini jelas bahwa panggilan kita sebagai orang percaya adalah juga wujud kepedulian yang kita ciptakan bersama dalam bonum comune, yaitu kebaikan-kebaikan bersama. Jangan sampai di sekitar kita ada yang lapar, telanjang, haus, dan lain sebagainya yang ada dalam ayat ini yang identik dengan mereka yang sama sekali tidak mendapatkan keberuntungan itu kita biarkan. Sudah saatnya kita berlomba-lomba bersama dalam kebaikan dan kepedulian untuk menolong. Jangan sampai kita abai. Mari kita rawat bersama, kita jaga bersama. Karena itulah panggilan mulia kita. Apakah perlu dengan penafsiran, Pak? Berarti kalau yang lapar, yang sakit, yang telanjang itu yang masuk surga dinas sosial, Pak? Atau pelayan sosial, Pak? Karena mereka selalu berurusan dengan mereka. Yang lain berarti tidak, kan begitu? Ya tentu bukan itu. Haus, lapar dan seterusnya yang digambarkan ini lebih pada adanya di sekitar kita yang memang tidak beruntung. Dan gerakan iman itu harusnya menolong dan menunjukkan cinta kasih, dan itu rupanya yang berkenan di hadapan Tuhan. Terjadinya pembiaran itu juga dinyatakan di sana orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang kelihatannya tidak pas dan kita tergerak untuk menolong, ya lakukan sajalah. Itu luar biasa daripada terjadi pembiaran-pembiaran. Nah, kalau terjadi pembiaran-pembiaran, itulah yang kemudian akan merusak kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam refleksi saat ini di Minggu Kristus Raja Alam Semesta, Raja seperti apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus? Bukan Raja yang luar biasa, yang disambut gegap gempita, yang kemudian hanya minta diagung-agungkan oleh pengikutnya saja, ternyata tidak. Justru raja yang melihat hamba-hambanya itu yang peduli, mereka yang lapar, mereka yang telanjang, mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang ada dalam penjara. Penjara apa? Ya bisa kita terjemahkan penjara ketakutan, penjara hidup karena
merasa tidak memiliki pengharapan, penjara banyak hal yang memenjara kehidupannya untuk tidak berani menikmati hidup ini. Dan tugas kita menemani untuk bersama dengan mereka itu untuk kita peduli. Oleh sebab itu, bagaimana kita menerjemahkannya dalam kehidupan kita, terkhusus dalam masa pandemi ini, kepedulian-kepedulian apa yang perlu kita kerjakan. Jogja meningkat nggih niki nggih. Mari kita tetap peduli. Jadi peduli itu saling bersangkut paut dan selalu ada hubungannya loh Bapak Ibu. Ada cerita begini. Jadi ada seorang muda mengatakan, kemudian dia nyetel TV, nonton TV, terjadi bencana yang mengerikan. Kemudian dia berpikir, oh di mana tuh ini? Masih jauh. Puji Tuhan di tempat saya masih aman dan keluarga saya tidak ada. Dia ganti channel, cetek ganti untuk yang tayangan menghibur. Oh sudah hihi, oke, enggak masalah. Dia tidak sama sekali mendoakan atau berdonasi atau apapun. Enggak ada hubungannya kok, enggak ada hubungannya dengan saya. Yang penting keluarga saya baik-baik saja, sehat semua, no problem, is okay, ya lanjut aja. Kemudian esok harinya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mendapat kabar bahwa keluarga besarnya ada yang sakit parah dan diminta untuk datang mendoakan, ya memberi support lah, dukungan. Itu kan keluarga besar, saya yakin yang datang sudah banyak lah, yang mendoakan sudah banyak. Yang penting keluarga saya tidak sakit. Sudah banyak, paling doanya sama aja, ya cepat sembuh ya, paling memberi oleh-oleh, ya sudah sama. Enggak. Yang penting keluarga saya enggak apa-apalah. Keesokan harinya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tetangganya datang. Kebetulan keluarga ini baru beli sepeda motor yang baru, sing Ryan Grace. Nah sebelah tetangganya itu karena ya hidupnya pas-pasan sederhana, dia motornya sedang rusak dan dia harus membeli sesuatu obat begitu karena ada yang sakit. Kemudian dia datang kulon wun begitu, Pak nyun sewu ajeng ngambil sepeda motore, pinjem sepeda motore. Wah pripun nggih, niki nembe anyar saya dirayene, ndak boleh dinaiki orang lain. Wah nggih pun kluntrung-kluntrung mboten diapai. Esokan harinya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dilalah kok konslet kok bongan rumahnya. Habis semuanya, kemudian dia luntang-luntung. Kemudian dia ingin juga orang lain menolong. Kira-kira ditolong nomor. Banyak yang justru tidak menolongnya karena sulit mencari pertolongan, karena dia terkenal tidak pernah peduli terhadap keberadaan yang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita lakukan, kepedulian sekecil apapun itu berdampak luas terhadap yang lain. Apalagi dalam masa pandemi ini. Rasa nggo masker ora apa-apa. Wes war gitu. Dan akhirnya ini saya sudah izin loh, karena jaraknya ini 6 meter, saya tidak menggunakan masker. Ini akan berbahaya. Satu orang terinfeksi, yang lainnya bisa sangat mungkin. Dan apakah itu berdampak? Iya. Maka dibutuhkan kepedulian yang nyata saat ini, bagian dari merawat, menjaga satu dengan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita wujudkan. Karena Allah sudah peduli dengan kita yang jember nesto popo ini, yang sebetulnya Tuhan juga jijik terhadap kita, tetapi Tuhan mau memberikan tempat dan ayo nak, dipangku Tuhan dan kita dibersihkan dan kita bersama dalam satu meja perjamuan yang sungguh disubyo-subyo kita itu. Akankah yang kita sudah diberi tempat di subyo-subyo itu melihat keberadaan yang lain kita abai? Kita juga tidak peduli, maka betapa kita tidak tahu berterima kasih atas kepedulian Allah yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, saya mengajak gereja ini bisa berjalan terus, bisa terus memekarkan cinta kasih Allah kalau diisi oleh orang-orang yang peduli, diisi oleh keluarga-keluarga yang peduli.
Ketika tidak diisi oleh orang-orang atau keluarga yang peduli, sulit untuk gereja itu berkembang, sulit untuk gereja itu maju. Karena yang terjadi adalah budaya-budaya pembiaran. Ora ono sing ngeri karepmu, ora ono yo karepmu, yang penting aku ibadah. Selesai, maka ya begitu saja, tidak akan ada perubahan. Atau dalam keluarga sama, atau dalam masyarakat juga sama. Maka saya mengajak untuk peduli adalah bagian dari panggilan kita. Dan terakhir di teks itu dikatakan, bagi mereka yang melakukan segala sesuatu untuk yang paling hina itu, sudah melakukannya untuk Tuhan. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita kerjakan, wujud kepedulian yang kecil itu adalah mengarahkan kaki kita untuk berada di dalam kawanan domba di sebelah kanan Tuhan itu. Sehingga dikatakan, hei hambaku yang baik dan setia, kamu sudah mendapatkan tempatnya. Jadi soal tempat yang indah yang disediakan Tuhan itu bukan nunggu setelah mati sama sekali, bukan. Dimulai dari hidup ke arah mana itu sudah jelas. Karena senantiasa mengejawantahkan panggilan Tuhan itu dalam kehidupannya. Ngaten nggih Bapak Ibu, mari peduli satu dengan yang lain sebagai wujud kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Selamat berjuang, selamat berproses, selamat menghayati Kristus Raja alam semesta yang hadir peduli bagi kita yang berdosa ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sebelum kita masuki prosesi pengakuan percaya. Bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami kembali diingatkan, mengikut Tuhan bukan mencari yang spektakuler, yang luar biasa, tapi justru memperhatikan keberadaan sekitar yang tidak beruntung, mereka yang susah, mereka yang tertindas, mereka yang tidak mendapatkan keadilan. Kami bersama dengan mereka meskipun tidak mudah dan seringkali bertentangan dengan hati nurani kami. Namun itulah panggilan kami untuk bersama dengan mereka agar mereka juga mendapatkan tempat layaknya. Tuhan juga peduli bagi kami dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Kiranya talenta, pekerjaan, kemampuan, dan segala hal yang Tuhan limpahkan bagi kami adalah sarana untuk kami peduli terhadap sekitar kami, terhadap keluarga kami, terhadap gereja, terhadap masyarakat, terhadap tugas dan panggilan kami dimanapun berada. Sehingga dari orang-orang peduli inilah lahir gerakan-gerakan yang kreatif, yang inovatif, yang terus menumbuh kembangkan cinta kasih Allah dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, kiranya kami saling peduli, saling meneguhkan, saling mengokohkan untuk kami terus berjalan dalam panggilan keluarga yang mendamaikan, yang membahagiakan. Berkati anak-anak, cucu-cucu kami dimanapun berada, dalam kasih kemurahan Tuhan senantiasa sehat dan jauhkanlah dari segala mara bahaya. Kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam raga lemah dan membutuhkan dukungan cinta kasih. Tiada hentinya memohonkan berkat untuk Ibu Syarif, Ibu Warinem, Ibu Yani, Ibu Elizabeth yang saat ini dalam masa pemulihan. Hadirlah dan lawatlah ya Tuhan, Engkau memberikan berkat kesembuhan. Begitu pula untuk Bapak Sugiman, Bapak Ispurwanto, Bapak Kris, Bapak Christian Widyastoro, Bapak Agus, Bapak Lim, Bapak Supadi, Bapak Dadang. Juga kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Rukijan, senantiasa Tuhan memberkati. Berikanlah kekuatan, kesehatan dan perlindungan
sehingga pemulihan yang dari Tuhan menjadikan sehat, segar, bugar. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini membutuhkan dukungan dan cinta kasih karena dalam masa pandemi ini harus berjuang mencukupi segala kebutuhan. Kiranya kami dapat bersama untuk peduli, saling menguatkan, saling meneguhkan dengan apapun yang bisa kami kerjakan dan upayakan. Dan kiranya bagi kami yang mungkin takut dan mungkin kami resah, gelisah, kami disemangati ada Allah yang peduli, yang memperhatikan kehidupan kami, dan Allah selalu membuka jalan pertolongan. Dan kadangkala pertolongan Tuhan itu sungguh tak terduga adanya. Oleh sebab itu kiranya menyemangati saudara-saudara kami agar terus saya dan yakin akan penyertaan dan berkat-Mu. Kami juga berdoa di tengah situasi pandemi ini, rasa kepedulian, kesadaran, dan apa yang bisa kami kerjakan untuk kami senantiasa merawat satu dengan yang lain sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, kami kerjakan dengan sebaik mungkin sehingga kami menjadi pribadi yang justru merawat, melindungi, peduli terhadap sesama dan sekitar kami. Kami saat ini juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemi justru muncul politik identitas dan politik agama yang seringkali dibenturkan sehingga seringkali terjadi hal yang tidak mendamaikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berilah kebijaksanaan sehingga semua elemen masyarakat sadar betul pentingnya persatuan dan kesatuan di antara seluruh anak bangsa ini, meskipun beragam, meskipun berbeda suku, ras, dan golongannya, namun kami adalah satu bangsa yang harus saling mengasihi dan menghormati. Segala paham yang ingin merusak kebersamaan kami melalui hadirnya pemerintah yang tegas dalam hukum mampu memberantas segala paham-paham yang merusak kebersamaan kami. Berkatilah juga dalam kami mempersiapkan diri karena minggu mendatang kami memasuki Advent. Di tengah situasi Advent dalam masa raya menyambut Natal dalam suasana pandemi ini, kami menghayati arti Natal yang sesungguhnya dalam keluarga kami masing-masing. Segala hal yang telah ditata oleh gereja melalui program dan rencana kegiatan yang akan diberikan kepada seluruh warga GKJ Bambu kiranya mampu dikerjakan dalam keluarga masing-masing sehingga sukacita Natal tetap dirasakan di tengah situasi pandemi yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kebersamaan kami dalam gereja-gereja Tuhan. Berkatilah agar kami senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan, bekerja sama dengan semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu dalam mengatasi semua pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, dan akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami dalam kasih-Mu, dan sebentar kami akan merasakan kasih Tuhan melalui pemeliharaan iman yang dinyatakan dalam keluarga Bapak Ruminto karena anak terkasih menyatakan pengakuan imannya. Sebab itu ya Tuhan, berkatilah kami semua, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat di dalam kebaktian, bahwa pada kesempatan saat ini akan ada saudari kita yang akan menyatakan pengakuan imannya, yaitu saudari Novira Miyasari. Saudara telah menyatakan pengakuan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Dan sekarang kini telah menyatakan untuk dewasa atas bimbingan Roh Kudus. Saudara akan
dalam ibadah ini menyatakan pengakuan percaya atau sidi sebagai bukti keseriusan sebagai warga gereja yang bertanggung jawab, dan juga bukti bahwa saudara telah menerima keselamatan, anugerah Allah, dan kesiapsediaan untuk menjadi saksi Tuhan yang setia. Oleh sebab itu, bagi saudari terkasih yang akan menyatakan pengakuan percayanya, dipersilahkan berdiri, yaitu saudari Novira Mia Sari. Agar jemaat dapat menyaksikan baik yang di gereja ini maupun di rumah atas pernyataan pengakuan percaya saudari, maka dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 6 pertanyaan. Tolong dipahami dan direnungkan seperti yang saya sampaikan dalam proses-proses katekisasi. Apakah saudara menyadari dan mengakui bahwa saudara sudah menerima perjanjian Allah, yaitu dengan menerima sakramen baptis? Yang kedua, apakah saudara percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Dan yang keempat, apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah sebagaimana dinyatakan dalam ajaran gereja? Kelima, apakah saudara bersedia senantiasa menjadi saksi Tuhan, memelihara kekudusan sakramen, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dengan jemaat, dan senantiasa juga meyakini syahadat? Yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan kitab suci? Bagaimana jawab saudari Novira Mia Sari? Ya, dengan segenap hati. Ya, jadilah ya, Tuhan memberkatinya. Kita bersama akan menyiapkan kidung Jemaat 303. Kita akan pujikan 2 kali, dan dimohon di pujian yang kedua nanti jemaat berdiri. kedewasaan iman dan kasih-Mu, pengharapan-Mu akan terus meneguhkan-Mu menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia, yang dewasa dalam segala aspek kehidupan-Mu, sehingga di masa muda-Mu Engkau menjadi teladan dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dalam kesucian-Mu, dan dalam tingkah laku-Mu. Diberkatilah Engkau karena Allah Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus
menyertai dan memberkatimu. Amin. Bersama kita berdoa. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang Kau nyatakan bagi saudara kami terkasih, keberanian mengambil sikap untuk percaya penuh dalam keyakinan percaya kepada Tuhan yang diwujud nyatakan dalam CD, menjadikan pribadi yang siap memasuki kehidupan yang dewasa. Kiranya menjadi pribadi yang lebih harus bijaksana, gadis yang bijaksana, bertanggung jawab, sehingga justru di masa mudanya akan Tuhan berkati dan Tuhan nyatakan kasih. Terima kasih juga untuk keluarga yang telah mendukung, menemani. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati. Terima kasih untuk rahmat-Mu ini. Kami bersyukur dan bergembira. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ya, berdiri. Akan menerima surat dari gereja. Silakan. Kami majelis gereja mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat atas sidi Anda menerima Tuhan dengan dalam baptisan ini, untuk sebagai tanda bahwa Anda telah melakukan terima sertifikat ini, dan sebagai bukti kepedulian kamu untuk supaya kamu bisa membaca Alkitab. Persilakan menghadap jemaat. Bapak Ibu, kita seringkali menyebutnya Mbak Ira sudah menyatakan dewasa, maka menjadi bagian keluarga besar GKJ Bambu yang punya hak dan tanggung jawab yang sama. Ya. Jadi tidak lagi anak-anak kecil, tetapi sudah dewasa, maka sumbangan dari pemuda ini sangat luar biasa. Apalagi dalam masa pandemi, menurut penelitian 70% perubahan gereja itu yang merubah adalah anak-anak muda. Jadi kalau tidak ada anak-anak muda, tidak ada ibadah, tidak ada live streaming, tidak ada yang rekam, dan tentu tidak terjadi perubahan. Silakan bergabung, silakan bersama dengan jemaat untuk terus menjadi pemuda yang aktif dan berkarya. Diterima dengan sepenuh hati ya Bapak Ibu. Ya, selamat. Kita beri aplaus. Dan silakan untuk kembali. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita bersama bersyukur di dalam doa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami menyaksikan pemeliharaan Tuhan. Selalu ada orang yang Tuhan panggil untuk siap sedia menjadi saksi-saksi Tuhan dan meneruskan karya-karya Tuhan. Kiranya lestari dan Tuhan berkati masa mudanya, sehingga terus dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk kebersamaan ini, berkati kami semua, dan kami menaikkan doa ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita aturkan persembahan yang telah kita kumpulkan saat kita masuk dalam ibadah ini, dengan mengingat akan firman-Nya yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8, yang demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan Bapa untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kepada kami untuk menyampaikan persembahan di dalam ibadah ini. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan Engkau berkati, sehingga dapat kami gunakan untuk kegiatan kami yang dilakukan di daerah kami, Bambu Gereja Bambu, serta membantu saudara kami yang mengalami musibah pandemi COVID-19, dan memberikan kemampuan kepada Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini agar dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa, ampunlah kami jika dalam menyampaikan persembahan ini banyak salah dan dosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami aturkan persembahan ini. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk kita semua bahwa minggu depan kita akan masuk dalam minggu Advent. Oleh sebab itu nanti akan ada bahan yang sudah disiapkan. Mohon untuk partisipasinya peduli dari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan perlu untuk dicatat nanti dalam Natal, di malam Natal itu tidak ada kebaktian seperti ini tetapi di rumah masing-masing. Hanya diselenggarakan tanggal 25-nya di ibadah pagi. Harapannya adalah mulai dibangun nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu masuk Advent silahkan rumahnya didekorasi sedemikian rupa sebagai wujud juga kesaksian. Oh niku nggene wong Kristen yang juga merayakan Natal di tengah situasi pandemi, tidak berkerumun tetapi justru memancarkan sesuatu yang berbeda. Silahkan dikemas sedemikian rupa, dan puncaknya nanti di malam Natalnya itu silahkan beribadah, nanti direkam dan disiarkan di rumah masing-masing sebagai wujud syukur dan sukacita kita, terutama di saat-saat pandemi ini. Demikian secuplik, nanti lengkapnya akan disampaikan oleh gereja, dan mari bersama kita akan akhiri dengan bersama kita akan memujikan dari Kidung Jemaat 432 di bait 1 dan kedua, dan di bait kedua nanti dimohon jemaat untuk berdiri. Ku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kini arahkanlah hatimu dan terus wujud nyatakan bahwa beriman kepada Kristus adalah diwujud nyatakan dengan sikap peduli. Pedulilah terhadap keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pedulilah terhadap gereja, pedulilah terhadap masyarakat, terlebih pedulilah dalam masa pandemi ini untuk terus menaati protokol kesehatan. Kini undurlah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.